Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eva Yani. Saya akan mengerjakan tugas filsafat yang telah ditugaskan oleh Bapak Arif. Di sini saya akan mengambil tentang sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah adalah alat yang membantu manusia untuk melakukan kegiatan ilmiah. Sarana berpikir ilmiah yang umum digunakan adalah bahasa, logika, matematik. Untuk bahasa yaitu alat komunikasi verbal untuk menyampaikan informasi agar dapat diterima kebenarannya oleh orang lain. Dan untuk logika, ilmu yang mempelajari cara berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Logika memberikan aturan-aturan sistematis untuk berpikir sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Dan untuk matematik yaitu berperan dalam pola pikir deduktif sehingga orang lain dapat mengikuti dan melacak kembali proses. Tujuan mempelajari sarana berpikir ilmiah ini adalah untuk mendapatkan kemampuan untuk melakukan penelitian ilmiah dan meningkatkan kemampuan berpikir menurut kerangka berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah ini adalah proses berpikir atau mengembangkan pemikiran yang tersusun secara sistematis berdasarkan pengetahuan ilmiah yang ada. Ciri-ciri berpikir ilmiah adalah radikal, sistematis, dan rasional. Mengapa bahasa dijadikan sebagai sarana berpikir ilmiah? Ringkasnya seperti ini. Bahasa membantu ilmuwan berpikir ilmiah yaitu berpikir induktif dan deduktif dengan perkataan orang lain. Bahasa itu menjadi alat baginya untuk penarikan kesimpulan-kesimpulan induktif maupun deduktif. Bahasa kemungkinan ilmuwan melaksanakan silogisme dan menarik kesimpulan atau mengetahui ilmiah. Menurut para ahli, sarana berpikir ilmiah adalah alat yang membantu manusia dalam melakukan kegiatan ilmiah. Menurut Suri Sumatri, sarana berpikir ilmiah adalah alat yang membantu manusia dalam melaksanakan kegiatan ilmiah. Sarana berpikir ilmiah yang diperlukan adalah bahasa, logika, matematik, statistika, dan salam seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu. Dan menurut Surya Sumantri juga, berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Dan menurut Kartono, berpikir ilmiah adalah berpikir dalam menghubungkan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks disertai pembuktian-pembuktian. Sarana berpikir ilmiah ini diperlukan untuk melakukan kegiatan ilmiah secara baik dan teratur. Tujuannya itu mempelajari sarana ilmiah ini adalah untuk kemungkinan kita melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Dan penemuan kebenaran dan cara berpikir ilmiah. Cara menemukan suatu kebenaran ini dilakukan dengan 5 hal, diantaranya itu penemuan secara kebetulan. Penemuan ini ada secara tidak sengaja atau tidak direncanakan, akan tetapi penemuan ini tetap harus melalui observasi dulu untuk menemukan kebenarannya. Dan yang kedua yaitu penemuan coba ralat. Penemuan ini cenderung lebih ke untung-untungan karena belum pasti keberhasilannya. Yang ketiga yaitu penemuan melalui otoritas dan kewibawaan. Penemuan ini cenderung lebih menggunakan kekuasaan karena penemuan ini langsung menerima pendapat walaupun belum diobservasi. Jika yang berpendapat adalah seseorang yang memiliki kekuasaan tinggi. Yang keempat yaitu penemuan secara spekulatif. Penemuan secara spekulatif ini cenderung mirip dengan coba ralat, akan tetapi cara ini biasanya dilakukan oleh orang yang melakukan suatu kesalahan yang lalu meyakinkan kebenarannya. Yang kelima yaitu penemuan secara berpikir kritis dan rasionalis. Mohon maaf. Kita lanjut ke yang kelima yaitu penemuan secara berpikir kritis dan rasionalis. Penemuan ini sering memanfaatkan manusia untuk ikut menyumbangkan hasil pemikirannya. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang berpikir secara ilmiah. Mohon maaf jika banyak kesalahan-kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.